Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali lagi bersatu dalam program Gemar Gereja Peniel dan Gereja Anugerah Kemendung. Di pagi hari ini, saya mendapatkan berkat dari pembacaan Gemar di hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021. Mari kita baca bersama-sama pada Kitab Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibir akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tanganmu menopang aku. Amin. Sungguh pujian yang sangat indah pada kitab Mazmur ini. Di sini kita kembali diingatkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan sudah layak dan sepantasnya untuk bisa terus bersyukur, untuk bisa terus menikmati setiap apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita, apapun itu bentuknya. Dan sangat manusiawi sekali kita sebagai manusia yang memang masih punya nilai kedagingan. Mungkin cukup sulit bagi kita ketika kita harus bersyukur dalam keadaan-keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hal ini sangat sering saya hadapi ketika dimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya punya sudut pandang yang lebih positif, sudut pandang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tetap bisa bersyukur dalam berbagai macam keadaan, karena kembali lagi semuanya telah disediakan Tuhan baik adanya, sesuai dengan rencananya. Dan mungkin kalau boleh saya kutip di kitab Yeremia juga sempat tertulis di mana seluruh rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera, merupakan rencana keberhasilan, kemenangan, dan bukan merupakan rencana kegagalan atau kecelakaan. Tapi di sisi lain Tuhan tahu bahwa umatnya mungkin masih dalam bentuk daging, masih dalam jiwa manusia. Sangat sulit untuk mungkin kita benar-benar bisa bersyukur. Nah, di sini Tuhan Allah yang begitu baik memberikan cara, memberikan jalan untuk kita bisa terus bersyukur. Pasti dengan kasih yang Dia berikan kepada kita. Salah satunya bisa kita baca juga dalam program Gemar pada pagi hari ini, yaitu di kitab Yohanes pasal yang ke-37 sampai yang ke-39. Mari kita baca bersama-sama dengan judul perikop air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Allah kita di sorga sungguh sangat baik, sangat tahu kapasitas dan juga kemampuan kita. Maka dari itu Dia selalu memberikan penolong, Dia selalu memberikan solusi. Kita mungkin yang punya banyak tantangan, punya banyak pencobaan yang sudah pastinya sudah terukur oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri, sedangkan kita sebagai umatnya sudah layak dan sepantasnya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut bersama Tuhan. Maka dari itu Tuhan tidak pernah membiarkannya sendiri, dan Tuhan sangat terbuka. Di situ tertulis, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Haus di sini di mana
kita sebagai manusia dalam menjalani sebuah kehidupan untuk terus bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin kita butuh tuntunan, kita butuh penerangan, kita butuh penyegaran. Dalam kondisi yang haus tersebut itu, Tuhan memberikan sebuah jalan, yaitu untuk berjalan bersama Dia. Dia memberikan minum. Barang siapa yang percaya kepadanya, maka akan mengalirlah aliran-aliran air yang hidup tersebut. Aliran-aliran air ini bicara soal semangat, bicara soal kekuatan baru yang diberikan Tuhan untuk kita bisa terus bertekun, menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjalani setiap tantangan kita bersama Tuhan Yesus. Dan Dia tidak hanya memberikan semangat, Dia akan memberikan pendamping, yaitu Roh Kudus yang akan diturunkan setelah Yesus kembali ke surga. Yang sudah kita percaya, Yesus telah kembali ke surga dan Roh Kudus itu sudah disediakan untuk kita. Tinggal kita mau menerimanya atau tidak. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar untuk bisa terus bertekun dalam pengharapan saya dan bisa terus kembali kepada Yesus ketika saya harus menghadapi sebuah tantangan atau sebuah pencobaan yang pasti kita akan hadapi terus-menerus dalam kehidupan ini. Tetapi kembali lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan juga sama-sama kita belajar untuk kembali terus dan kembali kepada Kristus, untuk terus bisa kita hidup dalam naungannya sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya, dan kita tidak pernah sendiri karena Roh Kudus itu yang akan membantu kita, dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus bisa terus menjalani hidup. Kembali lagi kita bisa terus bersyukur. Puji Tuhan, sebuah renungan yang singkat pada pagi hari ini, tapi cukup menguatkan saya secara pribadi, karena saya pada kesempatan kali ini banyak sekali yang harus saya kerjakan, tantangan-tantangan baru yang boleh Tuhan berikan kepada hidup saya. Ada yang datang dan ada yang pergi. Bagi saya, tahun 2021 ini kita sudah sampai di penghujung tahun. Begitu banyak yang boleh kita hadapi. Tapi kembali lagi ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan, Tuhan akan memberikan penyegaran, Tuhan akan memberikan semangat lagi. Bahkan Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasianya dengan karyanya yang luar biasa dalam hidup kita. Kembali lagi, Allah kita bukanlah Allah yang tidur, bukanlah Allah yang buta, bukan Allah yang tuli. Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat, dan Dia Maha tahu. Tinggal kembali lagi kepada kita, apakah kita mau datang kepadanya atau tidak? Apakah kita mau mendengarnya atau tidak? Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mulai mengevaluasi diri kita masing-masing. Dan ketika kita sudah mau kembali kepada Dia, dan Dia akan memberikan semangat kepada kita, dan Dia akan membawa kita semakin tinggi, terus bersinar menjadi berkat buat lingkungan kita. Puji Tuhan, renungan Gemar pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh sangat baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Bapa. Engkau Allah yang Maha tahu, Engkau Allah yang Maha mendengar, Engkau Allah yang Maha melihat ya Bapa. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kami sudah boleh sampai di penghujung akhir 2021 Tuhan, dengan begitu banyak pertolongan yang boleh kami nikmati ya Bapa. Saat ini kami ingin belajar terus Tuhan untuk bersyukur ya Bapa, untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Mensyukuri setiap apapun yang boleh kami nikmati hari ini, yang boleh kami jalani hari ini, yang boleh kami lalui hari ini Tuhan. Dan kami ingin terus haus Tuhan, ingin terus Tuhan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami terus ingin merindukan aliran-aliran sungai itu Tuhan. Dan biar kiranya Bapa kami boleh menerima roh yang telah Engkau sediakan untuk kami Tuhan, sebagai penghibur kami Tuhan, sebagai penolong kami Tuhan, yang menuntun kami Tuhan, kembali ke jalan-Mu Tuhan, kembali kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali beraktivitas.
Biar kiranya Bapa kami serahkan aktivitas kami sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memimpin, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang memenangkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami serahkan kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.